Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, terletak rumah besar bergaya kolonial milik Bapak Gunawan, pensiunan pengusaha perkebunan karet berusia 62 tahun. Rumah itu berdiri megah di tengah kebun luas, dikelilingi sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir tenang. Kehidupan desa sederhana, pagi dipenuhi suara ayam berkokok, siang hari petani bekerja di ladang, dan malam hening hanya ditemani suara jangkrik. Bapak Gunawan hidup sendiri sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Ia kaya raya tapi kesepian, hasrat lamanya masih membara di balik penampilan sopannya. Ia mempekerjakan Maya, gadis desa berusia 22 tahun yang yatim piatu, untuk membersihkan rumah dan memasak. Maya tinggal di kamar kecil di belakang rumah, bekerja keras demi biaya sekolah adiknya di kota. Rian, sopir pribadi Bapak Gunawan berusia 25 tahun, adalah pemuda desa tangguh yang sering mengantar majikannya ke pasar atau kota terdekat. Rian diam-diam mencintai Maya, tapi posisinya sebagai karyawan membuatnya ragu. Tatapan yang tak terucap. Setiap pagi, Maya menyapu halaman sambil mengenakan kebaya sederhana yang menempel ketat di tubuh monstoksnya karena keringat. Bapak Gunawan sering duduk di beranda, memandangnya dari balik koran sambil menyeruput kopi hitam. "Maya, dekati sini. Punggung Bapak pegal nih," katanya suatu hari dengan suara lembut tapi tegas. Maya mendekat, tangannya gemetar saat memijat bahu majikannya. Jari-jari Bapak Gunawan menyusup ke balik kainnya, menyentuh kulit punggung Maya yang halus. "Bagus, nak. Kamu pintar sekali," bisiknya, napasnya hangat di telinga gadis itu. Maya merinding, campur antara takut dan getaran aneh di perutnya. Rian, yang sedang mencuci mobil di garasi, melihat sekilas dan merasa cemburu membara. Malam itu, di warung desa, Rian berani bertanya pada Maya, "Lo nggak risih gitu sama bapak?" Maya hanya tersenyum tipis, "Gue harus kerja. Adik gue butuh duit." Siang yang membara di gudang. Hari Minggu panas, Bapak Gunawan meminta Maya membersihkan gudang tua di belakang kebun, tempat menyimpan peralatan pertanian. Rian sedang cuti ke kota. Gudang itu pengap, bau kayu lapuk dan tanah basah. Saat Maya membungkuk mengangkat karung, roknya tersingkap memperlihatkan paha mulusnya. Bapak Gunawan muncul tiba-tiba, pintu gudang dikunci dari dalam. "Kamu cantik sekali hari ini, Maya," katanya sambil mendekat, tangannya meraih pinggang gadis itu. Maya mundur, tapi punggungnya menempel dinding. "Jangan Pak," desahnya lemah, tapi matanya tak bisa bohong, ada rasa penasaran di balik ketakutannya. Bapak Gunawan tak peduli, ia merobek kancing kebaya Maya, memperlihatkan gunung penuh yang naik turun cepat. Mulutnya langsung menyedot boba kiri yang mengeras, lidahnya berputar liar sementara tangan kanannya meremas gunung satunya. Maya mengerang, "Ah, Bapak, ini salah." Tapi tubuhnya tak melawan, malah pinggulnya bergoyang pelan. Ia menjatuhkan Maya ke tumpukan karung jerami, menarik roknya ke atas. CD Maya sudah basah. Jari telunjuk dan tengah Bapak Gunawan menyusup ke selangkangannya, mengaduk itunya yang bengkak sambil memasukkan 2 jari ke dalam meks-meks yang licin. "Kamu basah banget, nak. Kamu suka kan?" goda Bapak Gunawan sambil menjilat leher Maya. Gadis itu mengangguk tak berdaya, tangannya meremas bahu majikannya. Bapak Gunawan membuka celananya, memperlihatkan batang pistol yang tebal dan berurat, meski usianya sudah lanjut tapi masih gagah. Ia menggesekkan kepala pistol ke bibir meks-meks Maya, lalu mendorong masuk perlahan. "Aduh, besar banget Pak," jerit Maya, tapi pinggulnya ikut bergerak menyambut. Mereka bercinta kasar, posisi misionaris di jerami. Bapak Gunawan menghantam dalam-dalam sambil menggigit bibir Maya. Maya orgasme pertama kali, cairannya menyembur membasahi paha mereka. Tak puas, Bapak Gunawan membalikkan tubuh Maya jadi serigala style, memasukinya dari belakang sambil meremas panstat bulatnya. "Enak ya, pembantuku yang manis," desahnya. Maya menjerit kenikmatan saat orgasme kedua datang, diikuti Bapak Gunawan yang menyemprotkan mayonaise hangat di dalam rahim Maya. Segitiga cemburu. Setelah itu,
Hubungan mereka jadi rahasia. Setiap Rian pergi, Bapak Gunawan memanggil Maya ke kamarnya. Adegan panas berulang, oral seks di bawah meja makan. Maya menjilat pistol Bapak Gunawan hingga keluar di mulutnya, atau seks di sungai belakang rumah saat mandi sore. Air dingin membasahi tubuh mereka saat Bapak Gunawan memasukinya berdiri. Tapi Rian curiga. Suatu malam, ia mengintip dari jendela dan melihat Maya telanjuang di pelukan Bapak Gunawan. Cemburu meledak, Rian menarik Maya ke garasi saat Bapak Gunawan tidur. "Gue sayang lo, Mei. Jangan sama dia," katanya sambil menciumnya paksa. Maya, yang mulai terbiasa dengan gairah, tak menolak. Rian lebih muda dan berotot, ia menekan Maya ke kap mobil, menjilat Max yang masih basah sisa Bapak Gunawan. "Lo enak banget, Mei," gumamnya sambil memasukkan pistolnya yang panjang dan kencang. Mereka bercocok tanam liar. Maya menunggang Rian di jok belakang mobil. Gunungnya bergoyang, gasme bertubi hingga mobil bergoyang. Kini Maya terjebak di segitiga, majikan dominan dan sopir penuh semangat. Rahasia yang meledak. 2 bulan kemudian, Maya perutnya gendut. Siapa ayahnya? Bapak Gunawan senang, ingin menikahinya demi memperbaiki nama baik. Rian marah, menantang Bapak Gunawan di depan warga desa. Ternyata, Maya sengaja memainkan keduanya untuk mengamankan masa depan adiknya. Ia merekam adegan bercocok tanam dengan ponsel tersembunyi. Ancaman pemerasan membuat Bapak Gunawan memberi warisan besar, sementara Rian setia menemaninya pindah ke kota. Cerita berakhir dengan Maya memilih Rian, tapi sesekali kembali ke desa untuk mengunjungi Bapak Gunawan, menjaga gairah pedesaan yang tak pernah padam. Cerita ini mengeksplorasi dinamika kekuasaan, hasrat terlarang, dan kesederhanaan desa yang kontras dengan nafsu liar. Terima kasih sudah menonton.